Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kecil kita sering mendengar kisah-kisah dari para nabi, baik di sekolah, pengajian, televisi, buku, dan berbagai sumber lainnya. Dan sebagai seorang muslim, kita diwajibkan mempercayai adanya nabi, karena mempercayai nabi merupakan rukun iman yang keempat. Dari kisah-kisah para nabi, ada tokoh yang berperan penting di dalam ceritanya. Bukan cuma manusia, tetapi sejumlah hewan pun terlibat di dalamnya. Dan hewan apa sajakah yang ada di dalam cerita para nabi? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Dan share sebanyak-banyaknya video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa cerita dari para nabi yang melibatkan hewan juga. Dari hewan yang menjadi musuh nabi, sampai hewan yang menolong, memberi bantuan kepada para nabi. Namun di sini saya tidak menceritakan semua hewan yang ada dalam cerita nabi, melainkan akan saya rangkum dalam 7 hewan yang ada dalam cerita para nabi. Hewan apa saja itu? Ayo kita bahas satu persatu. Cicak dan Nabi Ibrahim. Pertama ada cicak. Hewan ini adalah hewan yang pernah ada di dalam cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam sedang dibakar oleh Raja Namrud. Karena Raja Namrud mengaku sebagai Tuhan dan merasa risau dengan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itulah membuat Raja Namrud menangkap dan mencoba membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Di balik kejadian itu, ada hewan-hewan yang terlibat. Dan di antara hewan-hewan itu ada yang memihak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan ada pula yang berpihak kepada Raja Namrud. Salah satunya yaitu cicak. Saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, cicak ikut meniup kobaran api tersebut agar api menjadi lebih besar. Hal tersebut juga dijelaskan dalam hadis yang mengatakan, dahulu cicaklah yang meniup dan memperbesar kobaran api yang membakar Ibrahim. Hadis riwayat Muslim. Karena tindakan tercela cicak tersebut, maka para ulama sepakat jika membunuh cicak adalah sunnah. Dan Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membunuh seekor cicak dengan 1 pukulan, dicatat baginya 100 kebaikan. Dalam 2 pukulan, pahalanya kurang dari itu. Dalam 3 pukulan, pahalanya kurang dari itu. Hadis riwayat Muslim. Semut dan Nabi Ibrahim. Semut juga ada dalam kejadian saat Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika di sisi lain ada cicak yang berpihak kepada Raja Namrud, dan di sisi satunya ada semut yang berpihak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu semut mondar-mandir membawa air dari mulutnya untuk membantu memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, di saat itu pula ada seekor burung meragukan apa yang dilakukan semut dan berkata kepada semut, "Wahai semut, percuma saja engkau lakukan hal itu. Api begitu besar, tetesan air yang ke bawah juga tidak akan bisa memadamkan kobaran api tersebut," ujar sang burung. Dan sang semut pun menjawab, "Aku tahu, mungkin air yang aku bawa tidaklah banyak, namun setidaknya semua akan tahu aku berada di pihak siapa." Kambing dalam cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Hewan ini ada dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapatkan sebuah mimpi. Dan dalam mimpi tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Saat terbangun, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat takut dan jantungnya berdetak kencang karena dengan ujian dari Allah yang begitu berat ini. Namun, karena Nabi Ibrahim sangat mencintai Allah, beliau pun menceritakan kepada anaknya, "Wahai Ismail, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu dan menjadikanmu sebagai kurban. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" kata Ibrahim. Sang Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, jika itu memang perintah Allah, maka laksanakanlah. Sungguh aku akan tetap sabar dan ikhlas atas semua cobaan yang diberikan Allah kepada kita." Saat ingin menyembelih, Nabi Ibrahim memegang sebuah pedang yang begitu tajam yang diletakkan di dekat leher Nabi Ismail alaihissalam. Namun, saat sudah ingin menyembelih Nabi Ismail, saat itu pula tubuh Nabi Ismail digantikan oleh tubuh kambing yang gemuk, dan selamatlah Nabi Ismail dari penyembelihan tersebut. Allah pun berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya aku menggantinya dengan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu."
Kejadian itu bertepatan pada tanggal 10 Zulhijjah dan sampai sekarang dirayakan oleh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Semut dan Nabi Sulaiman. Suatu ketika, Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan ke kota Taif atau negeri Sam. Dalam perjalanan itu, Nabi Ibrahim bersama dengan pasukannya yang banyak yang terdiri dari manusia, hewan, dan bangsa jin. Dalam perjalanan tersebut, Nabi Sulaiman dan pasukannya masuk melewati sebuah lembah, dan lembah tersebut banyak sekali sarang semut. Kawanan semut itu pun takut dengan pasukan yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga sang raja semut memerintahkan para semut untuk segera masuk ke sarangnya agar tidak terinjak-injak oleh pasukan besar itu, sebagaimana yang disebutkan Allah dalam surah An-Naml. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Quran Surah An-Naml ayat 18. Nabi Sulaiman yang dapat mendengar dan mengerti bahasa hewan pun tertawa mendengar ketakutan para semut tersebut. Dan Nabi Sulaiman pun bersyukur kepada Allah atas keistimewaan yang diberikan kepadanya. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam meminta pasukannya berhenti dan membuat pasukannya kebingungan. Dan Nabi Sulaiman pun menceritakan apa yang didengarnya. Kemudian mereka mencari jalan lain untuk sampai ke tujuan. Paus dan Nabi Yunus. Selanjutnya ada hewan laut, yaitu ikan paus. Hewan ini ada di kisah Nabi Yunus. Singkat cerita, suatu ketika Nabi Yunus meninggalkan kaum Nainawah karena kaum tersebut sangat keras kepala dan susah untuk menerima dakwah dari Nabi Yunus alaihissalam. Karena ketidaksabaran Nabi Yunus alaihissalam, maka beliau meninggalkan kaum tersebut dan naiklah Nabi Yunus ke sebuah kapal. Seiring berjalannya kapal yang dinaiki Nabi Yunus alaihissalam dihantam oleh ombak dalam perjalanan, sehingga harus mengurangi muatan kapal tersebut agar kapal tidak tenggelam. Sudah banyak yang dibuang ke laut, namun masih kurang. Dengan terpaksa harus menurunkan manusia ke laut, dan semua orang di atas kapal membuat undian. Jika namanya yang keluar, maka dia harus dibuang ke laut. Namun setiap undian selalu nama Nabi Yunus alaihissalam yang keluar, dan ada orang yang mengatakan, "Jangan buang dia karena dia adalah Nabi Allah." Hingga beberapa undian yang dilakukan, yang keluar tetap nama Nabi Yunus alaihissalam. Dan akhirnya Nabi Yunus mengatakan kalau ini adalah hukuman dari Allah, karena ia meninggalkan tugasnya untuk mendakwai kaum Nainawah yang keras kepala tadi. Saat Nabi Yunus meloncat ke laut, datanglah seekor paus yang besar, membuka mulutnya dan menelan Nabi Yunus alaihissalam. Namun, Nabi Yunus tidaklah mati di dalam perut paus tersebut. Dalam beberapa hari di dalam perut paus, Nabi Yunus pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Yunus dikeluarkan lagi dari perut paus tersebut ke pinggir pantai saat Nabi Yunus sudah bertaubat kepada Allah. Unta dan Nabi Saleh. Unta salah satu mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Alkisah, di suatu tempat hiduplah kaum Samud, yang mana kaum tersebut banyak yang menyembah berhala. Namun di antara kaum mereka ada seseorang yang memiliki kecerdasan, kebaikan akhlaknya, keadilan dalam keputusannya. Dan kaum Samud berencana menjadikan orang tersebut menjadi pemimpin bagi mereka. Orang tersebut adalah Nabi Saleh alaihi salam. Namun suatu ketika saat Nabi Saleh diangkat oleh Allah menjadi Nabi Allah, dan beliau mulai mendakwai kaum Samud, sehingga membuat orang-orang kaum Samud menjauhi Nabi Saleh, dan kaum Samud marah kepada Nabi Saleh. Suatu ketika kaum Samud meminta kepada Nabi Saleh alaihissalam untuk menunjukkan mukjizatnya. Jika memang ia adalah utusan Allah, maka Nabi Saleh mengiyakan tawaran tersebut. Lalu kaum Samud melihat ada batu besar dan mengatakan, "Wahai Saleh, keluarkanlah dari batu itu unta." Kemudian Saleh menjawab, "Jika saya mengabulkan permintaan kalian dan mengeluarkan unta dari bebatuan itu, apakah kalian akan beriman kepadaku?" Kaum Samud pun mengiyakan tawaran tersebut. Lalu Nabi Saleh alaihissalam berdoa kepada Allah untuk mengeluarkan unta dari bebatuan tersebut. Dan tiba-tiba batu tersebut terbelah menjadi dua, dan keluarlah unta yang besar. Unta ini memiliki banyak susu untuk dapat diminum semua orang di tempat tersebut, dan seperti tidak ada habisnya susu dari unta tersebut. Namun sayangnya sebagian besar dari kaum Samud mengingkari Nabi Saleh, dan hanya sedikit yang mengikuti Nabi Saleh alaihissalam.
laba-laba dan Nabi Muhammad. Terakhir ada laba-laba. Suatu hari Rasulullah bersama sahabatnya Abu Bakar akan hijrah dari Mekah ke Madinah dan kaum kafir mengejar Rasulullah untuk membunuhnya. Saat itu Rasulullah melihat gua Sur dan segera bersembunyi di dalamnya bersama Abu Bakar. Saat itu pula Allah memerintahkan laba-laba untuk membuat sarang di pintu gua. Saat kaum kafir Quraisy sampai di depan gua untuk mencari Rasulullah dan Abu Bakar, ia melihat adanya sarang laba-laba di pintu gua dan langsung mengira bahwa tidak mungkin Rasulullah masuk gua ini, karena jika ia masuk pasti ia akan merusak sarang laba-laba ini, dan kaum kafir Quraisy pun meninggalkan gua tersebut. Dengan begitu Rasulullah dan Abu Bakar berhasil kabur dari kejaran kaum kafir tersebut. Itulah 7 hewan yang ada di dalam cerita para nabi. Semoga cerita-cerita tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.